Subhanahu wa taala ya Nak ya. Ustazah harap anak-anak ustazah selalu semangat. Apapun tugas yang diberikan oleh ustazahnya, anak-anak tetap semangat sebagaimana semangat yang diberikan oleh ustazah-ustazahnya. Jadi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah sehingga hati kita dapat dimudahkan menerima apapun yang diberikan oleh ustazah-ustazah. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka alangkah baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah sehingga hati kita dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam menerima pembelajaran dari ustazah-ustazahnya. Jadi, kita awali dengan membacakan doa dari rumah kita masing-masing ya Nak ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar anak-anak ustazah soleh dan solehah? Pada sebelumnya, ustazah sudah memperkenalkan kepada Ananda mengenai teks narasi. Jadi, pada hari ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks narasi. Apa saja yang akan kita dalami pada teks narasi hari ini? Yang kita bahas hanyalah berkisar tentang ciri kebahasaan teksnya. Hal dominan yang menandai suatu teks narasi adalah penceritaan secara kronologi atau urutan waktu. Untuk mewujudkan cerita yang secara kronologis, ada sarana kebahasaan yang biasanya digunakan, yakni konjungsi. Ustazah juga sering menyampaikan kepada Ananda mengenai konjungsi. Konjungsi ini sama dengan kata hubung, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Ini merupakan ciri kebahasaan dari sebuah teks narasi. Jadi, kronologis itu harus Ananda ingat kalau kronologis merupakan urutan waktu sama dengan ciri kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks narasi. Apa saja yang ada di dalamnya? Apakah hanya kronologi saja? Tidak, kronologi, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Jadi ustazah akan memberikan contoh satu persatu kepada Ananda mengenai ciri kebahasaan yang ustazah paparkan pada saat ini. Ciri kebahasaan teks narasi akan kita ulas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. 1. Konjungsi atau urutan waktu. Konjungsi yang dimaksud seperti kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selamanya, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Apakah ini saja yang merupakan konjungsi atau urutan waktu? Tidak, masih banyak lagi yang lainnya Nak. Namun pada kesempatan ini, hanya ini saja dulu yang kita bahas pada video Ananda. Perhatikan contoh di bawah ini. Dar. Bunyi geledek menggelegar seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika. Ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Jadi ini contoh kalimat atau contoh dari sebuah teks narasi yang ustazah ambil untuk memberikan kepada Ananda di mana ya letak dari sebuah konjungsinya. Di mana ya contoh konjungsinya yang terdapat di dalam kalimat atau teks narasi? Inilah yang ada di hadapan Ananda. Ada di situ ustazah tandai dengan tulisan putih seketika. Seketika itu merupakan salah satu contoh dari sebuah konjungsi. Masih banyak lagi yang lainnya. Nanti ketika Ananda membaca sebuah teks narasi, Ananda akan menemukan kalimat selamanya, selanjutnya, akhirnya, sementara itu, seketika, dan yang lain. Oke, itu contoh konjungsi. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti terdiri atas kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penanya. Oke, kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Lihat itu, ucap seorang anak berpewarakan kerempeng yang bernama Jozu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarku, berteriak dengan keras di kerumunan warga. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya.
Baik Ananda, coba Ananda perhatikan bentuk kata yang Ustazah warnai dengan warna putih. Jadi, di situ dapat Ananda lihat. Pada sebelumnya, Ustazah sudah mengatakan kepada Ananda kalau kata ganti itu ada yang dinamakan dengan kata ganti orang, kata ganti petunjuk, ada juga yang dinamakan dengan kata ganti penanya. Lihat itu, ada kata itu. Itu merupakan salah satu bentuk kata ganti penunjuk. Ada ku, kau. Itu adalah kata ganti orang. Aku, nya juga kata ganti orang. Apa? Apa itu merupakan salah satu bentuk kata ganti penanya. Karena apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu adalah contoh dari bentuk kata ganti penanya. Jadi Ustazah harap bentuk kata ganti ini dapat Ananda pahami melalui contoh-contoh yang Ustazah berikan pada video Ananda. Apakah kata ganti orang itu hanya ku, kau, nya? Tidak nak, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ada mereka, ada kita, ada dia, ada kamu, dan sebagainya. Itu juga termasuk beberapa contoh kata ganti orang. Terus selanjutnya itu, apakah kata ganti petunjuk hanya itu saja? Tidak, ada ini. Ini loh, ini gelas saya. Itu juga salah satu bentuk kata ganti penunjuk. Masih banyak lagi yang lainnya. Ya nak ya. Terus apa? Hanya apakah apa saja? Tidak. Kan Ustazah sudah memberikan contoh beberapa. Ada apa, ada siapa, ada di mana, bagaimana, kapan. Itu juga bentuk kata ganti penanya. Semoga Ananda mengerti ya nak ya tentang kata ganti ini. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian yang keempat. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam cerita imajinasi atau cerita narasi, kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh, sedangkan kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Coba Ananda perhatikan contoh kalimat langsung berikut ini. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Balasnya. Kan di sana ada di dalam tanda kutip atau sebuah kalimat yang berada di dalam tanda kutip. Yang di dalam tanda kutip merupakan salah satu contoh kalimat langsung. Apakah hanya itu saja? Tidak nak. Namun, pada kalimat langsung ini, dalam sebuah teks narasi, kalimat yang dibuat dalam tanda kutip itu adalah bagian dari ciri-ciri kalimat langsung. Tidak hanya di dalam tanda kutip saja, namun ada kalimat ambilkan itu. Itu juga merupakan salah satu bentuk kalimat langsung. Atau, Rini, ambilkan untuk saya buku itu. Rini, silahkan dibaca buku itu. Itu juga kalimat langsung. Itulah bentuk dari kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Oke, coba Anda perhatikan kalimat ini. Dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Kalimat ini seolah-olah menceritakan. Artinya menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Itulah kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung ini nak, kalimat yang dibuat menceritakan hal yang sudah terjadi. Makanya dapat Ananda lihat dari bentuk kalimat di atas dan di bawah pasti berbeda. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Ini juga seolah menceritakan, namun karena ada tanda kutip, maka dia bagian dari kalimat langsung. Karena dia sedang mengucapkan langsung, balasnya. Kan ada keterangannya di sampingnya. Inilah perbedaan antara kalimat langsung dan tidak langsung secara tertulis. Dapat Ananda pahami. Semoga apapun yang Ustazah jelaskan pada hari ini dapat menjadi atau menambah ilmu pengetahuan Ananda ya nak ya. Coba Ananda pahami video pembelajaran dari Ustazah.
Ustazah harap Ananda memberikan pertanyaan kepada Ustazah. Berilah Ustazah pertanyaan-pertanyaan. Apapun yang mengganjal dalam pemikiran Ananda mengenai materi-materi kita, silahkan tanyakan. Bagian mana yang kurang paham menurut Ananda. Dan jangan lupa materi atau video pembelajaran ini, materi-materinya, agar Ananda pindahkan ke catatan ya nak ya, di hari ini juga. Oke, terima kasih Ananda sudah menyaksikan atau menikmati video dari Ustazah. Dari Ustazah Ina, Ustazah harap anak-anak Ustazah mampu memahami apa yang Ustazah sampaikan. Dan harapan Ustazah yang paling penting, anak-anak Ustazah harus berani dalam mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustazah. Ustazah, kalau Ananda semangat, Ustazah makin semangat. Sebelum Ustazah tutup video Ustazah, Ustazah akan memberikan pantun kepada Ananda. Pohon manggis, pohon semangka. Salam manis dari Ustazah Ina. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.